Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu Saudaraku yang kukasihi, yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur buat hari ini, amin. Ya, masih Tuhan beri kesempatan bagi kita hari ini untuk kita bisa berhimpun di rumah Tuhan, ya, bisa kita mengekspresikan sebagai tanda ucapan syukur kita. Ya, kita buka mulut kita untuk memuji Tuhan, kita angkat tangan kita untuk meninggikan Tuhan, dan itu adalah suatu kemurahan bagi kita. Haleluya. Sebab banyak saudara-saudara kita yang ada di luar sana, di luar pulau Sumatera, mereka tidak bisa mengadakan ibadah-ibadah secara langsung, ya. Mereka tidak bisa menikmati hadirat Tuhan. Dan oleh sebab itu kita bersyukur hari ini. Haleluya. Dan jangan sia-siakan kehadiran saudara. Saudara, pastikan pulang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku yang terkasih, kita akan siapkan hati pikiran kita. Kita akan dengar firman Tuhan di dalam Ulangan pasal yang keempat ayat yang ke-9. Ulangan pasal yang keempat ayat yang ke-9. Kita akan baca ayat ini secara bersama-sama dengan hitungan yang ketiga. Kalau sudah dapat katakan amin. Haleluya. 1, 2, 3. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Katakan amin. Haleluya. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan, temanya adalah jangan pernah hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Ya, ini bisa saya katakan ini adalah suatu kalimat penegasan. Ya. Jangan pernah hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Ya. Ayat ini menekankan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam tulisan firman Tuhan, ya. Di sini Musa, ya, mengatakan atau memberi pesan atau menasihatkan atau memperingatkan, ya, kepada bangsa Israel agar mereka waspada, agar bangsa Israel itu berhati-hati, ya, supaya jangan melupakan apa yang dilihat oleh mata mereka, ya. Bahkan jangan sampai semua itu hilang dari ingatan mereka seumur hidup mereka, ya. Ada hal penting saudaraku yang Tuhan peringatkan untuk tidak boleh hilang dari ingatan seluruh kita orang percaya dalam seumur hidup kita, ya. Tetapi sementara manusia itu terbatas, memori manusia itu sangatlah terbatas. Ada yang dia ingat dan ada juga yang bisa dia tidak ingat, ya. Jadi tidak keseluruhan, tidak semuanya manusia itu bisa mengingat semuanya. Ada yang bisa dia ingat, tetapi ada juga yang tidak bisa dia ingat. Manusia itu juga bisa lupa. Tetapi hari ini, saudaraku yang terkasih, ya, Tuhan mau sampaikan kepada kita semua bahwa ada hal yang sama sekali yang kita tidak boleh lupakan, harus kita ingat seumur hidup kita. Mungkin kita bertanya-tanya, apa sih itu? Ada satu penyakit yang sering diderita oleh manusia, yang nama dalam
namanya dalam ilmu kedokteran itu adalah amnesia. Ya, amnesia. Amnesia itu adalah ya, di mana kondisi ingatan atau memori seseorang itu sedang mengalami gangguan, atau dengan kata lain sedang error, sinyalnya nggak bagus, ya, mengalami gangguan. Jadi amnesia itu suatu penyakit yang bisa terjadi ketika seseorang ya mengalami suatu benturan ya yang sangat keras yang ada di bagian kepala. Ya, ketika orang tabrakan, ketika orang jatuh dari ketinggian, lalu kepalanya terbentur aspal, kepalanya jatuh ke lantai, mengalami benturan yang keras, dia bisa lupa, dia bisa mengalami amnesia. Ya. Jadi pikirannya itu, ingatannya itu terganggu, sehingga tidak bisa mengingat apa-apa. Bahkan ada orang yang bisa lupa semuanya. Dia lupa siapa namanya. Saudara tentu pernah atau sering nonton sinetron. Ya. Ada seseorang dalam sinetron itu dia lupa, dia amnesia karena benturan. Ya. Terbentur. Tetapi supaya dia bisa ingat kembali, ingatannya itu bisa pulih kembali, ya, harus terbentur lagi. Benar? Ya, kalau di sini kan gitu. Dia pertama ditabrak mobil, dia tercampak, dia jatuh, dia terbentur ke lantai, dia terbentur ke aspal, dia lupa. Lalu sekali lagi dia juga mengalami hal yang sama, dia tertabrak lagi. Lalu kepalanya terbentur lagi. Di sana dia bisa ingat kembali. Dia ingat kembali, memorinya kembali, ingatannya kembali. Ya, mungkin saudara yang sering nonton sinetron pasti paham akan hal ini. Ya. Banyak yang terjadi sekarang ini, saudaraku yang terkasih. Ya. Orang-orang Kristen mengalami amnesia rohani, ya, alias mudah lupa, sering lupa. Dia lupa kepada Tuhan, dia lupa ibadah, dia lupa berbuat baik, dia lupa tanggung jawab sebagai anak Tuhan, dia lupa tanggung jawabnya sebagai orang-orang yang percaya. Dia lupa apa tanggung jawabnya sebagai jemaat. Pokoknya semua yang berbau rohani dia lupa semuanya. Dia amnesia. Tetapi yang anehnya, terhadap hal-hal yang jasmani, satu pun dia tidak pernah lupa. Dia semua ingat. Apalagi yang namanya hepeng. Ada yang lupa di sini uang, hepeng? Apa uti uang? Ada yang lupa? Saya yakin tidak ada yang lupa. Anak-anak pun pasti ingat. Minta uang, mak. Untuk yang satu ini, manusia nggak pernah lupa, nggak pernah hilang ingatan, ada terus di ingatannya, nempel terus di ingatannya. Opung-opung saja, ya, yang sudah pikun pun, dia pikun kalau ditanya nama cucunya dia tidak tahu, dia lupa aku namamu. Dia tanya siapa nama anaknya, dia lupa. Dia nggak tahu. Alai molo hepeng ibu toi mana.
Dia ngerti uang itu apa. Dia tahu di mana disimpan uangnya. Dia tahu, dia hafal berapa lebihan uangnya. Dia tahu berapa lembar berkurang uangnya dari simpanannya. Benar? Ya. Mama saya sering simpan-simpan uang di lipatan kain. Dulu saya waktu nakal sering saya ambil satu lembar. Ya, saya ambil satu lembar, ya. Saya ambil satu lembar, ya. Tapi dia tahu, dia ingat. Kau ambil uang mama. Ya, aku nggak perlu malu. Itu dulu, ya. Banyak sekali orang tidak lupa akan yang satu ini, ya. Tapi begitu ibadah dia bisa lupa. Bah, hari Minggu doa pengonake nggak lupa. Nggak piku na mak katanya. Gimana lah, aku udah tua. Lupa aku ini hari Minggu. Cepat kali rasanya. Kemarin baru hari Minggu. Kenapa sekarang sudah hari Minggu lagi? Ya. Kalau berbau rohani dia lupa. Ini hari Minggu rupanya. Cepat kali. Kalau ada kita yang amnesia rohani, kira-kira perlu nggak dibenturkan kepala kita? Perlu nggak saya tokok supaya ingat kembali? Mana tahu dulu pernah terbentur, ya. Perlu nggak saudara antungkan kepala saudara ke tembok supaya ingat, supaya saudara tidak lupa, tidak menjadi pribadi yang amnesia rohani. Siapa tahu bisa sembuh. Atau kira-kira saudara agak takut, datang saudara kepada saya, Om, tokok dulu kepalaku, biar saya tokok keras-keras. Siapa tahu bisa ingat kembali, ya. Seperti yang di sinetron-sinetron, ya. Apa yang Tuhan mau untuk kita ingat seumur hidup kita, saudaraku, yang tidak boleh kita lupakan, ya. Apa yang tidak boleh hilang dari ingatan kita seumur hidup kita? Yang pertama, yang tidak bisa kita lupakan seumur hidup kita, yang pertama, di dalam ayat yang ketiga, 4 dan ayat yang ke-9, demikian dikatakan dalam firman Tuhan. Haleluya. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ayat yang ke-9. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Yang pertama, saudaraku, yang tidak boleh hilang dari ingatan kita seumur hidup kita, yang pertama adalah, ya, ingatlah segala perbuatan dan kebaikan Tuhan. Itu yang gak bisa pernah kita lupakan seumur hidup kita. Haleluya. Supaya kita ingat bagaimana perbuatan Tuhan, supaya kita tetap ingat bagaimana kebaikan Tuhan yang Dia begitu setianya kepada kita sebagai orang-orang yang percaya di tengah-tengah segala keterbatasan kita, pelanggaran kita, ketidaksetiaan kita, tapi Dia baik bagi kita. Pantaskah kita lupakan hal itu? Pantaskah kita melupakan kebaikan Tuhan? Pantaskah kita melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang Dia sudah kerjakan, Dia sudah nyatakan bagi kita? Ayat ini jelas berkata, matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan di tengah-tengahmu.
Jadi ini jelas adalah tentang perbuatan Tuhan. Ya, ini bicara tentang kebaikan Tuhan. Ini bicara tentang pemeliharaan Tuhan yang telah kita alami bersama. Dan semuanya itu jangan pernah lupa, jangan pernah hilang, jangan pernah hilang dari ingatanmu, jangan engkau pernah lupa sedetik pun. Harus engkau ingat seumur hidupmu. Ya. Waspadalah dikatakan dalam ayat yang ke-9. Berhati-hatilah. Jadi berarti ini sangat serius. Ini hal yang sangat-sangat serius. Engkau harus waspada, engkau harus berhati-hati. Jadi Tuhan tidak menghendaki ya anak-anaknya itu melupakan segala perbuatan-perbuatan Tuhan. Amin. Ya. Dia tidak menginginkan kita sebagai orang-orang yang percaya, yang sudah mengecap, yang sudah menikmati anugerah Tuhan, perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan, kita tidak melupakan Dia. Haleluya. Pastinya kita semua yang hadir pada saat siang hari ini, kita yang masih hidup, saudaraku, ya, pasti kita telah banyak melihat dengan mata kepala kita sendiri perbuatan-perbuatan Tuhan bagi kita, bagi saudara, bagi saya, bagi kita semua. Amin. Ya, kita sudah melihat, ya, sejak kita lahir, ya, sampai saat sekarang ini, sampai detik ini, setiap mata kita pasti telah melihat, ya, segala perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Dan bukan hanya melihat, saya katakan, tetapi kita semua pasti sudah mengalami, menikmati anugerah Tuhan lewat perbuatan Tuhan. Ada di antara kita yang berani mengatakan, aku tidak pernah menikmati perbuatan Tuhan, tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan. Saya yakin tidak ada kita yang bisa berani berkata demikian. Kita semua yang hadir di tempat ini, kita sudah mengalami bagaimana kasih Tuhan dicurahkan bagi kita. Haleluya. Haleluya. Ya. Tetapi sering kita melupakannya. Sering kita amnesia terhadap perbuatan Tuhan. Sering kita lupa bagaimana kebaikan Tuhan yang Dia terus nyatakan bagi kita. Yang sering kita ingat hanya masalah kita. Kalau yang satu itu, ya pasti kita selalu ingat. Persoalan-persoalan dalam hidup kita pasti kita sering ingat. Hanya kepentingan-kepentingan kita baru kita ingat. Kalau kepentingan Tuhan nanti urusan belakang. Yang penting urusanku dulu selesai, baru aku ingat Tuhan. Ya. Ada sebuah ungkapan yang berkata, ya, kita tidak menghargai sesuatu sampai kemudian kita kehilangannya. Ya. Kita tidak menghargai sesuatu sampai kemudian kita kehilangannya. Saat kita diberi kesehatan, kita sering tidak menghargainya. Tetapi ketika kita jatuh sakit, di sanalah kita baru menyadari betapa berharganya kesehatan tersebut. Waktu kita sehat, kita tidak peduli, kita tidak mau tahu. Tapi di situ sakit, barulah
kita rindu supaya Tuhan menjamah, supaya Tuhan mengangkat sakit penyakit kita. Di sanalah baru kita menyadari betapa berharganya sebuah kesehatan tersebut. Ketika kita sulit untuk bernapas, ketika kita sesak untuk bernapas, baru kita menyadari betapa berartinya udara yang sangat segar, betapa berharganya oksigen yang gratis yang sudah Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Sekarang di masa pandemik, tabung oksigen itu sangat sulit untuk ditemukan. Ya. Kalaupun ada, sangat mahal harganya. Ya. Di mana-mana orang berbisnis, dia timbun dalam sebuah gudang. Lalu sedikit pelan-pelan ya ecer dengan harga yang mahal. Jadi sangat susah saudaraku hanya untuk bisa bernapas. Puji Tuhan, sekarang ini kita bisa menikmati udara yang segar, oksigen yang gratis. Katakan amin. Ada yang tidak bersyukur? Ya, kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang ada di luar sana yang menderita, ya, apakah kita tidak bersyukur? Apakah kita lupa akan perbuatan Tuhan? Apakah kita lupa akan kebaikan Tuhan? Ya. Apakah kita menghargai kebaikan Tuhan? Bukankah ada banyak kebaikan-kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan yang setiap hari, ya, yang kita lihat dan kita nikmati dalam hidup kita, dan hargailah akan hal itu. Itu semua karena perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kita. Haleluya. Hari ini engkau bisa sehat di antara banyak orang yang terpapar di luar sana, itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Ya. Hari ini engkau bisa masih bekerja, memiliki mata pencarian, engkau bisa makan di antara banyak orang yang kehilangan pekerjaan, yang tidak bisa makan. Itu semua adalah berkat Tuhan. Engkau masih punya tempat, engkau masih punya rumah untuk engkau bisa berteduh. Di mana di luar sana banyak sekali orang-orang yang tidak punya tempat untuk mereka tinggal. Mereka terlantar, mereka pontang-panting, berpindah-pindah karena tidak memiliki tempat, dan itu adalah anugerah Tuhan bagi saudara. Engkau masih punya keluarga, engkau masih punya orang-orang yang ada di sekitarmu yang mengasihi saudara. Sementara banyak di luar sana, saudaraku, orang-orang hidup sebatang kara, tidak memiliki saudara satu orang pun. Mereka melarat. Itu adalah kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Jangan engkau mengeluh. Jangan engkau hanya melihat ke atas, sekali-sekali engkau lihat ke bawah. Masih ada rupanya ternyata. Ya. Paling tidak kawan sependeritaan. Tetapi masih banyak juga orang-orang yang lebih menderita dari kita,
yang lebih melarat dari kita. Jadi semua yang engkau terima itu syukuri. Haleluya, ya. Jangan pernah hilang dari ingatanmu segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Ingat terus kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan dalam hidupmu. Di ayat yang 9 juga menambahkan, semua itu harus kau beritahukan, semua itu harus engkau ceritakan kepada anak, cucu dan cicitmu. Semuanya itu perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Semuanya itu engkau harus ceritakan. Engkau harus beritahukan kepada anak cucu cicitmu. Haleluya. Pernah enggak saudara menceritakan kebaikan Tuhan kepada anak-anakmu? Pernah enggak? Pernah enggak engkau bercerita kepada anak-anakmu tentang kebaikan Tuhan? Pernah enggak saudara cerita tentang anak-anakmu? Engkau membagi pengalaman dengan anak-anakmu, bagaimana engkau mengalami anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan selama hidupmu. Jangan hanya engkau sibuk cari makan, sibuk cari nafkah. Memang engkau yang memberi makan keluargamu, engkau yang memberi makan anak-anakmu. Tetapi engkau juga harus memberi makan secara rohani kepada anak-anakmu. Amin. Haleluya. Engkau bercerita kepada mereka, engkau ceritakan, engkau beritahukan kepada mereka, supaya mereka tidak menjadi amnesia juga. Mereka akan ingat di masa kecil mereka, di masa muda mereka, ya, benih firman itu, nasihat-nasihat itu akan tertanam dan mereka akan terus ingat. Haleluya. Beri makan rohani kepada anak, cucu dan cicitmu. Beritahukan kepada mereka. Haleluya. Lalu yang kedua, apa yang tidak boleh hilang dari ingatan kita seumur hidup kita? Yang kedua adalah, ingatlah segala ketetapan, peraturan dan perintah Tuhan. Ingatlah segala ketetapan, peraturan dan perintah Tuhan. Ayat 1 dan ayat yang kedua dicatat dalam firman Tuhan. Saya akan baca kembali. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Ayat yang kelima. Ingatlah, dan aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Haleluya. Ya. Ingatlah segala ketetapannya, ingatlah segala peraturannya, ingatlah segala perintah-perintah Tuhan. Ini yang tidak bisa lupa, yang tidak bisa kita lupa seumur semasa hidup kita. Haleluya. Ya.
Di satu sisi mungkin akan lebih mudah kita bisa ingat kebaikan Tuhan, akan lebih mudah kita bisa ingat perbuatan-perbuatan Tuhan daripada kita ingat perintah-perintah Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan. Sering sekali peraturan-peraturan, perintah-perintah Tuhan, ketetapan itu hanya sekedar bisa kita tahu saja, ya, kita tahu, kita dengar, kita tahu, ya. Tapi sering kita abaikan, ya. Sering kita langgar, ya. Apalagi ada orang yang memiliki moto yang luar biasa ini, ya. Peraturan kan dibuat untuk dilanggar, ya. Ada moto yang demikian, ya. Peraturan itu kan dibuat supaya dilanggar. Jadi peraturan itu bukan untuk ditaati, tetapi untuk dilanggar, ya. Peraturan di sekolah dia langgar, peraturan di perusahaan dia langgar, peraturan lalu lintas dia langgar, peraturan gereja apalagi nggak usah tanya. Yang satu ini yang sering dilanggar. Gereja kan punya kemurahan. Kalau di jalan, kalau di sekolah mungkin ada konsekuensinya, ya, secara langsung. Ada hukumannya. Di jalan juga ketika melanggar ada hukumannya, kena tilang. Di tempat perusahaannya mungkin ada juga konsekuensinya secara langsung, ya. Dia diberhentikan, dia diskor. Di gereja kan penuh dengan kemurahan. Jadi sering sekali dilanggar. Tapi dengar baik-baik. Dengan tegas firman Allah mencatat di dalam ayat yang kelima dikatakan, ingatlah. Ingatlah, aku Musa. Ingatlah, aku ini hamba Tuhan, telah mengerjakan ketetapan, mengajarkan ketetapan, peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Lalu ayat 6 berkata, lakukanlah itu dengan setia. Apa yang harus dilakukan dengan setia? Peraturan Tuhan, perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, dan itulah yang harus kita lakukan dengan setia. Haleluya, ya. Peraturan-peraturan Tuhan harus kita ingat seumur hidup kita. Yang tidak lain adalah firman Tuhan. Ketika firman Tuhan itu dikumandangkan, ketika firman Tuhan itu disampaikan, jangan hanya engkau mendengar, masukkan ke dalam pikiran dan hatimu, dan engkau ingat seumur hidupmu. Haleluya. Dan lakukanlah itu dengan setia. Jadilah engkau menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Setia itu berarti terus menerus. Gak ada setia sekali-sekali. Gak ada setia, apa yang nama setia itu hanya satu hari. Gak ada. Setia itu terus menerus. Setiap saat, setiap waktu, seumur hidupmu. Setia itu berarti selama-lamanya. Haleluya.
selama-lamanya untuk kita bisa lakukan. Bukan waktu ini saja, bukan waktu dulu saja. Lusa, besok dilanggar. Tapi terus menerus, semasa napas ini masih berhembus, selama kita masih hidup. Haleluya. Segala ketetapan Tuhan, segala peraturan-peraturan dan perintah-perintah Tuhan, jangan pernah engkau lupakan seumur hidupmu. Jika Tuhan menegaskan akan hal ini, saudaraku, ya, berarti ini sangat penting. Sekali lagi, ini sangat penting. Melakukan pelanggaran berarti ada konsekuensinya, ada akibatnya. Tapi jika kita melakukan firman Tuhan, tidak melanggar firman Tuhan, tidak melanggar peraturan, ketetapan, perintah Tuhan, pasti ada upahnya. Haleluya. Saudara mau melihat upahnya dulu apa akibatnya? Mau melihat upahnya dulu apa akibatnya? Bersakit-sakit dahulu atau bersenang-senang? Coba buka ya, Ulangan 28 ayat 15. Akibat dululah. Kita buka. Kita baca bersama dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-15. Sama-sama kita baca firman Tuhan. Ulangan 28 ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Jadi engkau harus berhati-hati, saudaraku. Engkau harus waspada. Haleluya. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia. Jadi bukan hanya mendengarkan, ya, mendengarkan tapi tidak melakukan, melakukan tapi tidak dengan setia. Ini satu hal yang berbeda. Jadi sangat jelas dikatakan dalam ayat ini. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, ya, saudara hari ini sudah dengar firman Tuhan, amin. Ya, engkau sudah dengar firman Tuhan dan engkau melakukan, itu akan berbanding terbalik dengan ayat ini. Tetapi ayat ini jelas dikatakan, tetapi jika engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, pada saat ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Lalu apa upahnya? Tunjuk tangan siapa yang mau upah. Siapa mau upah? Janganlah engkau berat-berat angkat tangan, saudaraku yang terkasih. Ya. Sekali lagi, siapa mau upahnya? Haleluya. Pasti kita semua mau upahnya. Upah dari Tuhan. Haleluya. Ayo kita baca sekali lagi ayat yang ke-28. Ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala
bangsa di bumi. Ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Sampai kepada ayat-ayat selanjutnya, di sana dikatakan diberkatilah engkau, diberkatilah engkau, diberkatilah engkau. Haleluya. Biarlah kedua hal ini, saudaraku yang terkasih, kebaikan-kebaikan Tuhan dan perintah-perintah Tuhan itu akan selalu kita ingat seumur hidup kita. Haleluya. Supaya kita bisa menerima upah. Dengar dan lakukanlah dengan setia perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, supaya kita menerima upah. Kita diberkati, keluarga kita diberkati, usaha pekerjaan kita diberkati, kesehatan kita diberkati, pelayanan kita diberkati, seluruh aspek kehidupan kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan memberkati firman-Nya. Haleluya.